إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني وشيخنا محمد سمان المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا عبد الصمد سراج الهدى وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد رفيع حمدي وشيخنا عبد الشهيد الرفاعي وشيخنا محمد أحسن بك شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, Allah memberikan satu kabar gembira dengan mengangkat dan meninggikan darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah menjanjikan meninggikan derajat, memuliakan orang-orang yang di antara kalian hai manusia yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang bersandar kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah dengan hakikat dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak sembah, yang ku ibadati, yang ku taati, yang ku junjung tinggi, yang kutuju, yang menciptakan aku, yang menghidupkan aku, yang mematikan aku, yang mengatur rezekiku, yang mengatur alam semesta, yang menata, yang maha raja di raja, penguasa segalanya, hanyalah Allah. Terhujam dalam batin kita. Ini namanya syahadat tauhid. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah, ikutan, tuntunan, panutan, idola, suri tauladan, imam kita, pemimpin kita, Nabi kita, Rasul kita, pemberi syafaat kita, dunia akhirat. Terhujam dalam jiwa ini. Orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah orang-orang yang disebut dengan orang yang beriman, yang derajatnya ditinggikan oleh Allah.
Akan tetapi Allah menambahkan lagi dengan janji Allah, setelah beriman kepada Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, tambahannya, walladzina utul ilma darajat. Dan setelah dia beriman, lalu dia Allah beri ilmu. Tanda Allah beri ilmu, tentu tidak mudah dapat ilmu itu dengan dituntutnya. Lalu dia belajar, mengkaji ilmu, menuntut ilmu. Nah, setelah dia menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh mujahadah, Allah berilah ilmu itu kepadanya. Dengan wasilah dia belajar tadi, maka Allah tinggikan derajatnya di atas orang beriman, di atas beberapa derajat. Bahkan derajat orang yang beriman dan berilmu itu 1 derajat di bawah kenabian. Inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang dijanjikan mendapat kemuliaan di dunia, derajat tinggi di hadrat Allah, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Sudah tentu untuk ilmu itu ilmu bitta'allum. Ilmu itu dapat dengan belajar, dengan susah payah. Kada ada kabarnya orang lahir alim, atau keturunan abahnya alim, anaknya alim. Belum tentu kada belajar, sama aja juga. Jadi alim itu bukan keturunan, tapi harus diusahai, diikhtiari. Maka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kita semua untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu fardu ain. Arti fardu ain itu wajib setiap orang. Bila kada belajar, kada menuntut, dikenakan dosa. Dosa besar. Fardu ain, keparduan. Dan ini kada kau diwakili. Kalau bang, ikan punya mengaji, aku mau wakili aja. Ini duitnya, kada bisa. Nah, ilmu yang mana? Yang fardu ain. Setiap kita wajib mempelajarinya. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala melalui kedatangan malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pakaian putih-putih, rambut yang hitam, menyamar sebagai seorang manusia, berupa manusia. Datang dari mana, langsung menyampukan badannya, lututnya ke lutut Nabi dan berkata, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Kesingkatan hadis sahih ini. Wahai Muhammad Rasulullah, kabarkan apa kok itu Islam? Jadi Nabi mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan salat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, haji bagi yang mampu. Rukun Islam ini dilambangkan dalam ilmu syariat. Lebih jelasnya inilah kajian ilmu fiqih. Ilmu fiqih ini yang mengatur anggota tubuh kita, bagaimana kita beribadah kepada Allah. Inilah rukun Islam. Akhbirni anil iman. Apa itu iman? Ujar Rasulullah, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar yang datangnya dari Allah. Rukun iman ini dilambangkan dengan ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Agar jangan sampai kita syirik. Tapi bila orang kada bertauhid, lawan tauhid itu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa yang namanya syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, kemudian Jibril menanya,
Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Apa ujar Rasulullah? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah serasa engkau melihat Allah. Engkau selalu memandang Allah di setiap waktu, setiap saat. Kau melihat Allah. Kau memandang Allah. Antara kau dengan tidak terhijab lagi. Selalu dengan Allah. Ini namanya musyahadah. Wa ilam takun tarahu fa indahu yaraka. Tapi bila kada sampai makamnya, ujar Nabi, enggak sampai ilmunya, belum menyampai kepada musyahadah, maka duduklah di muraqabah. Fa innahu yaraka. Maka yakini olehmu Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu, Allah mengetahui isi hatimu, Allah selalu memantaumu, mengawasimu, gerak hatimu, isi hatimu diketahui oleh Allah. Inilah yang dilambangkan dengan ilmu tasawuf. Nah, 3 ilmu ini nang fardu ain. 3 ilmu ini nang wajib dituntut. Belajar ilmu tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah. Tauhidnya apa? Dari Abu Hasan Al-Asy'ari, Abdul Mansur Al-Maturidi, di antara kita belajar sifat 20 mulai bahari itu. Ya. Di Jawa di mana-mana wujud, qidam, baqa. Itu dilakukan malah, dilatih. Bukan hanya dilakukan tapi dipahami maknanya. Wajib belajar ini, mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Di antara 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, jumlahnya 41 aqaidul iman. Mengenal tentang rasul-rasul, 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9. Jumlahnya 50 aqaidul iman. Nah, kita belajar ini wajib. Rasanya alhamdulillah di pondok kita, di majelis kita, sifat 20 sudah rancak kita pelajari dan sudah tamat berulang-ulang. Perkara dapat kadanya itu terserah Allah, yang penting belajar sudah. Fikih kita banyak guru-guru kita di kampung yang ngajarin. Nah, jadi fikih itu mengatur anggota badan bagaimana beribadah kepada Allah secara jasmaniah. Sedangkan tauhid itu bagaimana mentauhidkan Allah. Sedangkan tasawuf itu bagaimana membersihkan hati. Jangan ada ujub, riya, sum'ah, takabur. Bersih sehingga terbuka hijab dengan Allah. Kita sering mendengar kajian tasawuf. Banyak kalau mendengar ngaji apa aja ilmu tasawuf. Bahkan kadang-kadang ada orang mewanti-wanti, hati-hatilah belajar ilmu tasawuf. Salah-salah bisa sasat. Oh, ilmu tasawuf itu bukan ilmu puncak, ilmu dasar. Namun sudah 40 ya hanya mengaji. Pas meninggal belum 40 kayak apa? 3 ini wajib dikaji. Tauhid, fiqih, tasawuf. Baik pada jamaah, kita akan membahas apa itu tasawuf. Dalam kitab Sirrul Asrar, Asy-Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan makna tasawuf kepada kita. Fal-lafdut tasawufi arba'ata ahrufin. Ujasidin, tasawuf itu lapasnya, hurufnya 4. At-ta'u was-sad wal waw wal fa. Jadi hurufnya tasawuf itu ta, sod, waw, fa. Jadi ta, sod, waw, fa. Tasawuf. 4 hurufnya. Fatta'u minat taubah. Tak pertama, jadi kalau orang hendak mengkaji ilmu tasawuf, memasuki ilmu tasawuf, maka dia tidak akan bisa masuk dalam ilmu tasawuf
tidak akan menemukan lezatnya ma'rifat dengan Allah, asiknya dengan Allah, bahagia dengan Allah kalau tidak melalui huruf ta. Ini pintu pertama masuk tasawuf, ta tuh ta. Apa makna ta? Ta itu namanya Fatta'u minat taubah, artinya taubat. Wahiyya ala wajhaini, taubatil zahiri wa taubatil batini. Nah, taubat itu ada dua. Taubat zahir, taubat batin. Ini tangga pertama. Kita memasuki dunia tasawuf untuk terbuka hijab dengan Allah dengan bahasa istilah melalui huruf ta tasawuf. Tak tati artinya taubat. Taubat zahir, taubat batin. Fataubatul zahiri ayyarji'a bijami' a'dha'ihi zahirati minaz zunubi waz zamaimi ila ta'ati. Yang pertama adalah taubat zahir. Apa itu taubat zahir? Yaitu seseorang dengan seluruh anggota badannya taubat dari dosa dan sifat tercela. Menuju kepada ketaatan kepada Allah. Apa contohnya? Taubat zahir. Artinya yang dahulunya orang ini dengan seluruh anggota badannya maksiat. Montongnya katuju menyambati orang. Telinganya katuju mendengar nang kada baik. Matanya ketujuh melihat nang diharamkan oleh Allah. Tangannya ketujuh menzalimi orang. Kakinya melangkah ke tempat-tempat nang maksiat. Nah, setelah dia ingin menjadi kekasih Allah, memasuki dunia tasawuf, maka tangga pertama dia harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat yang ada pada anggota zahirnya yang dulunya muntungnya asbun. Taulah asbun. Asal bunyi macam-macam. Ada berpikir bapandir, tersinggung kau orang kada yang penting sakahandak hati menyuarakan muntong. Buak. Nang baikkah, nang kadakah, nang jorokkah, kada. Nang penting puas. Sekahandaknya bersuara, nah kadang memikirkan kayak apa orang, nyamankah keadaan, asal bunyi aja. Lalu menata perkataannya, menata pembicaraannya, tidak berkata-kata kecuali yang bagus. Tidak bicara kecuali yang manfaat. Yang dulu suka gibah, menyebut keaiban orang, sekarang diganti dengan taubat, istighfar, bersalawat, berzikir, bertasbih, baca Quran. Kalaupun dia berkata kata-kata yang baik, ngajak orang kepada jalan Allah, kepada ketaatan kepada Allah, kepada ibadah kepada Allah. Pokoknya ampih. Nah, ini taubat pertama. Artinya kada lagi muntungnya nang kada kakaruan, banyak diem. Pina berubah cina inilah. Hayim pina membuang parangai sih nih. Kada membuang parangai, orang dapat hidayah Allah sudah merubah pembicaraan, tidak banyak ngomong. Dan dia menyadari ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari muntungnya
itu dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Nang baik dicatat bagus, nang kada baik dicatat kada bagus. Orang yang sudah taubat, taubatan zahir, menjaga mata nang dulunya suka melihat nang maksiat, melihat yang kada bagus, dirobahnya. Dia tutup matanya daripada hal yang diharamkan oleh Allah. Dia jadikan matanya tengah malam bergadang menangis akan dosa, mengingat dosa-dosanya. Bangun tengah malam membaca Al-Quran, memandang alam semesta, mengingat Allah. Digunakan mata dalam taat ibadah kepada Allah. Yang dulu telinganya katanya pada dengar nang kada baik, mendengar nang maksiat. Dirobahnya suka mendengar membaca ayat-ayat Allah, mendengar orang bersalawat, mendengar zikir, pakai handset juga toh, tapi kada lagu kada kakaruan lagi, lagu-lagu yang mencintai Allah, salawatan, apa jadi masuk telinganya adalah kalimat-kalimat keindahan, kalimat-kalimat kebaikan. Dulu tangannya suka usil, main HP, lihat nang kada kakaruan, bahkan chat macam-macam nang kalimat yang kada bagus. Tapi ternyata memang HP zaman ini kada kawadi hindari kita. Ini sudah zaman milenial. Semua orang nih semuanya sudah ketergantungan lawan HP. Ini hakun tak tinggal bini pada tak tinggal HP. Tak tinggal HP abutnya kada kau guring. Kemana-mana. Coba pang ubah pang, ganti pang kecintaan lawan Quran melebihi daripada HP. Kemana-mana lawan Quran, sana sini bawa Quran, tempat baca Quran. Ini tempat di mana aja lihat Pak, 99% di mana duduk, tek. Allahu Akbar. Laki bini, nang bini dihiga parak tapi berjauhan, seikut ke sana, main ngesah ke sana, Nih zamannya. Silahkan pakai HP nggak apa-apa, tapi download lah nang kajian-kajian agama, ceramah abah guru sakumpul, ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Uas, Ustadz Somad, ceramah Ustadz Sapa Ar-Razi, ceramah abah guru Bahit, ceramah abah guru Danau. Manfaat. Ataupun juga membuat chat status tentang zikirkah, tentang apakah, jadikan media itu jadi zikrullah. Tinggal kita nang memanfaat. Dulunya macam-macam, sekarang kan dia tobat Yang dibukanya HP-nya tentang zikir, tentang pengajian, tentang salawat, jalan menuju Allah. Pokoknya chatnya nang kebaikan berubah. Cuman nang membuat sedih zaman wayah ini buai. Kakanakan umur 2 tahun, 3 tahun, harap main HP sudah. Allahu Akbar. Salah siapa yo? Salah mamanya. Bila anak menangis, unjuki HP dia mainin. Rusak sudah otaknya. Kiat yang paling nyaman menyembuhkan anak ampih penangisan, itu HP depan. Pada ini teknik orang yang merusak nih otak umat Islam, generasi Islam. Mun kawa jangan lagi boleh diunjuki HP. Terlanjur gurainya bila kada diunjuki hamok. Hamok tepang bawa mama itulah sudah rusak. Nah, nang lainnya karena mun keluar lagi mencongol jangan lagi diunjuki. Cek ya anak-anak pian beratan, hafal beratannya toh. Kasihan generasi kita buai. Tangan tadi berubah. Batis pang. Nang katujuh bajalan, nang kada kakaruan, nang tempat maksiat, melangkah ke masjid, melangkah ke majlis taklim. Nah, jadi perubahan zahir dahulu. Jadi tasawuf itu kelihatan zahirnya berubah kada. Orang yang ngaji tasawuf tadi sudah berubah kada perkataannya. Oh berubah lebih baik.
tutur katanya santun, tidak banyak ngomong, itu yang bermanfaat. Gawiannya jadi anggota zahirnya ini dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah, tidak maksiat. Az-zahiru mir'atu batin. Nang jahir ini pancaran nang di dalam. Wa minal mukhalafati ilal muwafaqati qaulan wa fi'lan. Tobat dari melawan perintah Allah kembali kepada kepatuhan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, saya melawan Allah, menantang Allah, perkataan, perbuatan, balik dalam ketaatan kepada Allah. Kunci tak pertama taubat jahir ini adalah 3 syaratnya. Ketika seseorang mendapat hidayah dari Allah untuk memasuki jalan menuju hadrat Allah, Allah tarik, Allah panggil untuk menuju Allah melalui dunia tasawuf tadi, maka pertama orang tadi yang bergelimang dosa, yang penuh maksiat, merasa menyesal akan dosa-dosa yang pernah dilakukannya masa lalu. Sekecil apapun kebayang, apalagi nang halus keingatan, tapi nang kebayang dosa-dosanya, kebayang maksiatnya masa lalu. Yang pertama, timbul penyesalan akan pelanggaran, akan perintah Allah. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, banyak maksiat, banyak dosa, kebayang dosa-dosanya, maksiatnya dihadirkannya di hadapannya. Dosa-dosanya, semua dosanya kebayang, teringat, menyesal. Sama syarat haji itu kada sah kalau kada al-hajju bil Arafah, haji andaknya di padang Arafah. Begitu pula orang yang bertobat dari dosanya, syarat tobat diterima pertama menyesal akan dosa dan kesalahan, merasa bujur-bujur menyesal dengan Allah Ta'ala, menangis. Yang kedua, berniat dalam hatinya sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Nang menyambati orang, ampih menyambati. Nang kata-kata kotor, ampih. Nang lihat nang maksiat, ampih. Kalau dulu kita kalau mau lihat nang maksiat, keluar rumah kadang-kadang. Amun di Jaro ini jarang ada nang kayak itu. Ke Jakarta, ke Hong Kong. Nah, kelihatan benar toh. Apalagi ke Bali. Nah, di pantai Bali, macam-macam tuh sudah. Bahari. Tapi sekarang nggak perlu ke Bali lagi lihat yang seperti itu. Cukup di dalam kamar sendirian buka HP kelihatan sudah anak kayak apa. Itu juga diharamkan oleh Allah. Nah kada laginya sampai sudah biar orang kada melihat, orang kada tahu. Allah melihat, takut lihat yang diharamkan oleh Allah. Berniat tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, stop dari perbuatan dosa dan maksud. Kada lagi menggawinya. Lalu diistilah ke amal, ibadah, dalam ketaatan, dalam sholat. Nangkat jadi rajin sholat, rajin ibadah, rajin zikir, sedang berbuat kebaikan. Inilah namanya at-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya, sama inya kada berdosa lagi. Barasih. Ini lawan Allah. Luar biasa Pak Allah. Allah bernama Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang, At-Tawwab, Maha Penerima Tobat. Sebesar apapun dosa kita, dengan sungguh-sungguh kita bertobat, meratap, menangis, minta ampun. Malam berbuat maksiat, siang bertobat, bersih dosa kita. Siang maksiat, malam bertobat, bersih dosa kita. Allahu Akbar. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang sedang istighfar. Ujar Rasulullah dalam kitab Riyadhus Shalihin diungkapkan, andaikan di bumi ini tidak ada lagi orang yang beristighfar, tidak ada lagi orang yang minta ampun kepada Allah, ada lagi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan dengan orang-orang yang ahli maksiat,
tapi dia bertobat minta ampun kepada Allah. Bukan berarti Allah menyuruh maksiat, kada. Begitu Allah sangat menyenangi orang yang maksiat, yang tobat kepada Allah, yang merasa dirinya hina, yang merasa bergelimang dosa, yang penuh dengan kesalahan, penyesalan. Jadi orang yang ingin menuju hadrat Allah, ingin dekat dengan Allah, maka pertamalah dia menyucikan dirinya, dosanya zahir batin, maksiat, kesalahan masa lalu dengan tobat, dengan istighfar, dengan penyesalan, dengan bercucuran air mata. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Siang malamnya istighfar. Siang malamnya minta ampun lawan Allah. Kada sing putusan minta ampun, terus bertobat, terus minta ampun akan dosa-dosanya. Kebayang dosa, terus istighfar. Tidak 100, tidak ribuan, beribu-ribu dia istighfar. Ternyata ketenangan, ketentraman dengan istighfar. Kalau kita perbanyak ada masalah, ada yang rumit, cek. Jangan-jangan ada dosa yang ada diampuni oleh Allah. Kita kurang istighfar, ada permasalahan, kita kurang istighfar, ekonomi sulit, kita kurang istighfar, perbanyak istighfar. Istighfar itu membuat Allah kasih sayang kepada kita. Nah, asalnya Allah marah jadi sayang lawan kita. Bayangkan para jamaah, wanita pelacur aja hanya dengan memberikan minuman kepada anjing hapus dosanya. Bayangkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu Allah Al-Ghafur. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas dan berbuat dosa maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik sangka kita lawan Allah, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, kalau kita minta ampun, sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Tapi sungguh-sungguh dengan penuh penyesalan, perubahan sikap. Ini namanya taubatan nasuha. Tapi ini dosa kita lawan Allah. Kalau dosa kita lawan manusia, harus, ini kan 3 syaratnya. Kalau manusia ada tambahan sebuting lagi. Minta ampun lawan Allah, kita harus minta halal. Minta ridha, minta maaf, minta ikhlaskan kepada orang yang pernah kita zalimi. Bila kita kada minta maaf, berurusan di akhirat. Kita tersambati orang macam-macam, Pak Ibu, gibah. Apakah habis dosanya? Enggak. Dengan Allah ya habis, tapi dengan manusia ada urusan. Maka sebelum kita meninggal dunia, ayo datangi orang yang pernah kita sambati macam-macam, yang pernah kita sakiti, kita jelek-jelekan. Datangi dengan jujur. Ulun minta maaf. Ulun minta reda, tak hilap, tak salah, tak banyak sambati, lampian beratanya. Ulun minta ampun, minta maapakan ulun. Yang ada maapakan tuh lain kisah, terserahnya Allah Maha tahu. Yang penting kita datang minta maaf. Cuman kalau kawa nang menyambat itu berpikir pulang, anu pikisah, amun pian jangan pian terus terang, lalu jadi hamuk orang pulang. Nah bahaya pulang. Hamuk bakal lahi mudarat pulang. Minta maaf aja, pokoknya ada hilap, tak salah, kalau tak sambat pian ini, lo minta ampun, minta reda, ada niat baik kita. Datang, lo minta maaf lah, lo pian maka cilai. Kenapa? Semalam tuh ulun tak hilap, tak salah nang apa? Laki pian tuh lah jadi liar tuh lah gara-gara lawan ulun. Nah itu bebunuhan dong itu tuh. Nah, jadi adalah rem-remnya, artinya datang juga. Kalau kita berbuka terus terang malah membahayakan, mudarat, pikir. Tapi yang jelas kita, makanya hati-hati benar. Kalau lawan makhluk hati-hati benar.
Yang jelas datanglah kepada orang yang pernah kita zalimi, yang kita sakiti, mungkin bisa dipadahkan kalau nang sekadar kawa anunya aja, kata kawanya minta maaf lah, minta ikhlas, saling beikhlasan. Dan yang terbaik itulah nang memberi maaf. Dah, nih. Bahari tak ambil ayam orang, datang ya jujur, ulun bahari nakal, macal. Ayam pian tuh bah anak, ulun ambil, anaknya ulun ingu ulun jual, ulun orangnya jujur kata bapak tak. Nah ulun minta maaf nah, ulun gantiin nah. Ulun kada ada duit kamu ganti minta maaf barang nanti ikhlas halalakan. Mun ada tahutang jua apa buai, datang bujur-bujur, usahakan bayar hutang tuh. Bila kata kau bujur, nah ulunnya kada ada duit lagi nah, kami kayak pak. Kina ampunnya kata kau, kan tetap wajib bayar. Nah mau kata tetap kita bayar atau bila kada tak bayar juga, tak kalang kita masuk surga. Orang mati syahid itu masuk surga aja Nabi tak kalang kalau belum dibayar hutangnya. Jadi hati-hati berhutang tuh. Mengkata kau bayar bapikir. Nama hutangi untung pian. Orang yang menghutangi itu setiap hari banyak pian menghutangi orang 1 juta. Setiap hari pian dapat pahala bersedekah 1 juta. Nah, insya Allah kalau orang yang hutang niatnya hendak membayar akan terbayar. Nang barat ini dapat aja duit cuma asa kehilangan membayar. Nah kata terbayar itu. Tapi kan di akhirat resikonya. Nah ini kalau kita ada sangkut paut lawan manusia, ayo kita minta maaf. Ada takakat hak tanah orang kah? Ayo kita akui ini tanah pian. Nah, ulah minta maaf nang beli kakan. Jujur aja. Bila takakat ampun orang dan kita akui ampun kita 7 lapis bumi dikalungakan nanti hari kiamat. Ada gampangan. Allahu Akbar. Jadi ini yang perlu kita bersama-sama mumpung kita masih hidup. Nang kami sambat itu guru sudah mati orangnya. Datangi ahli warisnya. Minta redha. Kirimin Fatihah lawan yang sudah meninggal. Orang yang sudah habisan bertahan guru. Ya. Berarti ada tak ambil ayam orang ke apa. Habisan orangnya sudah kita ambil ayam orang ke ibaratnya. Ada duit kita sebanyak hat-hat ayam tadi. Disedekahkan pahalanya untuk yang meninggal. Bila itu ziarahi kuburnya. Allah Maha Pengampun. Ada etikat niat baik kita. Allah Maha tahu. Innamal a'malu bin niat. Ayo segera mumpung kita masih hidup nih nah. Nih ada lawas kita berataan nih kita 1 mate lagi. Tahun 2100 habisan kita. Wa taubatul batini ayyarji'a bijami atwaril batini anil mukhalafatil batinati ilal muwafaqati bitasfiyatil qalbi. Yang kedua, taubat batin. Ialah seseorang dengan segala kesibukannya, aktivitas batinnya, taubat daripada penantangan batin, kembali pada ketundukan batin dengan selalu membersihkan hati. Jadi taubat daripada dosa batin. Dosa batin ini dosa yang kada kelihatan, andaknya di dalam hati. Ini maksiat batin ya. Nah, taubat kita. Tadi maksiat zahir, ini maksiat batin. Mana maksiat batin? Terlihat dalam zahirnya inya taat. Tapi pada batinnya inya maksiat. Contoh. Inya bersedekah. Nyumbang. 10 juta. 20 juta. Tapi niat dalam hatinya supaya orang tahu aku ini menyumbang. Nah. Supaya mendapat pujian makhluk. Nah. Zahirnya bagus tapi di hatinya sudah kada ikhlas. Allah kada menerima ini. Sembahyang tengah malam tahajud 100 rakaat. Khusyuk, bercucuran air mata, menangis mengenang dosa, minta ampun dengan Allah. Setelah 100 rakaat dia salat taubat, saya tahajud, timbul perasaan di hati. Rasanya tengah malam ini nang tahajud 100 rakaat aku haja kok.
Nah khusus nih aku aja, yang lain rasanya nggak mungkin kayak ini nih. Aku nih pandang penyangga langit di kampung nih. Nah, rasa penyangga langit. Aku nih penyandang beratan. Nah, ujub sudah rasa lebih baik dari orang lain. Ini maksiat batin. Nah, ini menggugurkan amal. Sembahyang, oh rajin ke masjid. Sekaya hendak dilihat oleh calon mintuha. Supaya dilamar orang mana melamar diterima. Niatnya sudah tidak karena Allah, ini maksiat batin. Atau ada menggerutu, dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, mungkin muntung kita sabar. Tapi hati kita menggerutu, protes. Ya, kenapa kayak ini, kenapa kayak ini, kamu kada adil ya Allah. Nah, menggerutu hati. Nah, jadi taubat batin itu membersihkan hati kita, batin kita daripada maksiat-maksiat batin. Menghilangkan ujub di hati. Menghilangkan riak minta puji kepada makhluk. Menghilangkan goresan-goresan hati, tulisan hati nang kada ikhlas, kada reda dapat cobaan menggurutu. Ya Allah, pian ini kada adil. Dalam hati nih, dimuntung kada sabar Alhamdulillah ada ujian. Muntung, tapi di hati, kada adil Tuhan nih. Nah, jadi hati, jadi dibersihkan, disucikan hati kita daripada kotoran-kotoran maksiat-maksiat batin. Jadi kalau maksiat zahir orang bertobat namanya taibin. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari dosanya sama kada berdosa, bersih sudah, dosa zahirnya bersih. Tapi ujar Allah dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat amat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Nah, nang dicintai oleh orang nang tawabin. Jadi taibin ini taubat jahir. Tawab
min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita keluar dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Ujar sahabat, ya Rasul, adakah orang yang lebih ganas pada perang Badar ini? Ada. Apa? Jihadun melawan hawa nafsu. Jadi kita ini pada santai berjuang jihad, berperang terus nih, perang melawan hawa nafsu, berperang terus. Makanya dalam Quran disebutkan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira, ujar Allah, orang-orang yang waktu hidupnya di dunia dia membela agama Allah, mengangkat senjata, mengangkat tombak, perang, membela agama Allah sampai dia terbunuh, mati syahid. Yang kada mati hidup di hadapan Allah. Ini orang syahid. Tapi ada yang lebih hebat dari ini. Siapa? Orang yang berperang terus menerus sampai akhiratnya, melawan nafsunya. Perang, jadi perang sambil untuk tunduk kepada ketaatan kepada ini, jihad yang lebih hebat lagi ini. Meninggal kita bisa bilillah. Maka kadang-kadang kita jujur aja, Pak, tahu aja. Kenapa pindah malas tahu tapi karena kalah lawan nafsu, ulir tahu saya. Malas terus saya kita. Jadi ini harus dilawan ini, dilawan. Nah, bagaimana caranya